selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh, oh. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu
pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dari GPIB Taman Sari Salatiga. Kita kembali memasuki ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Adapun persiapan yang perlu dilakukan dalam ibadah kita pada hari ini adalah menyiapkan Alkitab dan SPU serta tempat untuk beribadah. Yang kedua, sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menyiapkan atau menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Silakan periksa terlebih dahulu nyanyian dalam ibadah keluarga ini. Jika jemaat merasa tidak mudah menyanyikan, carilah terlebih dahulu nyanyian pengganti yang lebih mudah dinyanyikan oleh jemaat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam ibadah. Bapak Ibu, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan melalui doa pembukaan. Nats pembimbing diambil dari kitab Yeremia 33
ayat yang ketiga. Menyambut nats pembimbing, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235, bait 1 dan 3. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu
Bapak Ibu, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari sebelumnya kita berdoa. Dalam kasih setiamu yang tanpa batas itu ya Bapa, Engkau melayakkan kami dalam keluarga saat ini untuk dapat tetap datang beribadah kepadamu. Pendengarkanlah suara bagi kami, agar dalam gumul juang kehidupan yang tidak mudah ini, kami tetap berbuah karena iman dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayat 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ada seorang guru yang kehilangan jam tangan di kelas yang tempat dia mengajar. Sang guru ini mencoba mencari kemana-mana, tapi jam tangannya tidak ditemukan. Dia keluar kelas dan dia mendapati murid-murid yang dia ajar. Kemudian dia minta tolong kepada murid-muridnya untuk membantu dia mencari jam tangan di ruang kelas. Murid-murid dengan berhamburan masuk ke dalam ruang kelas dan mencari ke semua sudut ruangan, tapi tidak ada satupun yang menemukannya. Kemudian sang guru bilang kepada sang murid bahwa ya sudah, mungkin jam itu bukan bapak punya, biarkan sajalah katanya. Tapi kemudian ada salah seorang murid yang datang kepada gurunya dan bilang, "Pak, boleh nggak saya masuk lagi ke ruang kelas untuk mencari jam tangan itu?" Sang guru ngangguk-ngangguk, murid ini masuk ke ruang kelas itu. Tidak lama kemudian, sang murid keluar dengan membawa jam tangan si guru ini. Sang guru bertanya, "Gimana caranya kamu menemukan jam tangan ini?" Si murid kemudian menjawab, "Saya duduk di tengah-tengah ruangan, saya diam dan kemudian saya mendengarkan apa yang berbunyi di ruang kelas ini. Dan tiba-tiba ada bunyi tik 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 dan saya ketemu jam tangannya Bapak." Si guru berterima kasih kepada sang murid dan kemudian kelas mulai dilanjutkan kembali. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi tadi seringkali berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah dan menjalani kehidupan ini. Terkadang kita terlalu sibuk mencoba untuk dengan menghadapi usaha-usaha dalam kekuatan kita sendiri. Ada waktunya kita seperti sang murid itu, perlu untuk duduk diam untuk mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, bangsa Israel juga disibukkan dengan diri mereka untuk mencari kekuatan, untuk merasa bahwa mereka sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Sehingga mereka mulai melupakan Tuhan, mereka mencari kekuatan-kekuatan daripada yang lain, menyembah dewa-dewa Baal itu dan melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan dalam kehidupan di tengah-tengah umat Allah. Dan melalui perbuatan-perbuatan ini membuat Allah menjadi begitu murka. Dan dalam murkanya Allah memberikan hukuman terhadap kehidupan umat Tuhan. Ada banyak bencana yang terjadi, ada banyak kelaparan yang terjadi. Tapi dalam penghukuman itu Allah juga mengutus Nabi Yoel untuk memberitakan kepada umat Tuhan bahwa Allah akan memberikan pemulihan. Dan pemulihan itu bukan hanya ketika kehidupan umat dibaharui, ketika tanah itu boleh menjadi subur, ketika keamanan itu boleh terjaga, tapi juga pemulihan itu terjadi ketika Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kehidupan bangsa Yehuda ini. Dan curahan Roh Kudus itu bukan hanya ada pada orang-orang tertentu, tapi Allah mencurahkan Roh Kudus buat semua lapisan masyarakat. Baik itu orang tua ataupun anak-anak, baik itu laki-laki atau perempuan, bahkan hamba-hamba budak-budak yang ada dalam kehidupan bangsa Yehuda. Semua akan dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan bagaimana ketika Roh Kudus Allah itu tercurah, umat Allah bisa melihat, mendengar, memahami apa yang menjadi rancangan Allah
di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda ini. Umat Allah akan mampu untuk melakukan karya Allah yang ajaib, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan, dengan banyaknya pergumulan, dengan banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, kita juga harus melihat bagaimana kehidupan ini harus kita jalani. Banyak kita merasakan bahwa sebagai orang percaya, Roh Kudus Tuhan itu hadir memimpin kehidupan kita. Namun terkadang kita bukanlah pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Malah kita yang suka atur-atur Roh Kudus itu. Kita yang terkadang mau hidup dengan sekehendak hati kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, berarti kita mengikuti bagaimanakah kehendak Allah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Tapi kadang ketika Tuhan suruh kita jalan lewat yang A, kita pilih jalan lewat yang B. Karena dalam pemikiran kita jalan yang B ini pasti lebih enak, lebih nyaman, dan lebih cepat sampainya. Kita tidak mau mengikuti cara kerja Allah, padahal kita berpikir bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau menyerahkan hidup kita dalam karya Roh Kudus Tuhan itu. Tapi kita hidup dengan sekehendak hati kita. Dan luar biasanya lagi, ketika kita berpikir kita hidup dengan sekehendak hatinya kita ini, kita masih berpikir Tuhan harusnya tetap memberkati dan menyertai kehidupan kita. Enak sekali pola hidup yang demikian. Harusnya ketika kita mau diberkati dan minta Tuhan itu menyertai kehidupan kita, mari kita ikuti kehendak Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus itu. Kita ikuti apa maunya Tuhan dalam pergumulan, dalam situasi pandemi saat ini, dalam keterpurukan seluruh masyarakat dunia ini. Apa suara Roh Kudus bagi kita? Itu yang harus kita lakukan ketika kita berkata, dalam situasi sulit ini pun Tuhan tetap tinggal, Roh Kudus Allah tetap memulihkan kehidupan kita. Ikuti apa yang dimau Tuhan, ikuti apa yang Tuhan katakan melalui karya Roh Kudus itu, supaya kita memang melalui kuasa Roh Kudus itu, kehidupan kita memperoleh pemulihan daripada Allah. Ikuti cara kerja Allah. Ikuti apa yang Tuhan mau. Sekalipun memang dalam apa yang Tuhan mau itu, dalam semua keterbatasan dan kelemahan kita, kadang agak susah mengikuti maunya Tuhan. Kadang agak sulit ketika dalam situasi yang sulit kita harus ikuti kehendak Allah. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus Tuhan itu hadir, tercurah bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, mari ikuti apa yang Tuhan mau. Mari ikuti cara Tuhan, sekalipun dalam cara Tuhan itu kita harus melewati lembah air mata, kita harus tetap melakukan apa yang sulit dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, di dalamnya ada kekuatan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir memulihkan kehidupan kita sekalian. Kalau kita dipulihkan dalam karya Roh Kudus Tuhan, dalam keadaan terpuruk saat ini, kita pun harus memulihkan orang lain. Sama seperti kita mengatakan bahwa ketika diberkati, kita harus menjadi berkat. Apakah dalam pemulihan karya Roh Kudus itu, kita sudah memulihkan orang lain? Apakah ketika kita sudah diberkati, kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Dalam situasi hidup yang kita boleh jalani sampai dengan saat ini, hidup ini harus dibuat menjadi lebih hidup. Dan menjadi lebih hidup itu dengan mencukupkan kehidupan kita dengan segala sesuatu yang Tuhan karyakan dengan penuh rendah hati. Dan di sana kita harus juga menghidupkan orang lain, menjadi berkat dalam perjumpaan banyak orang. Mencukupkan diri kita supaya orang lain juga merasa cukup atas kehidupan. Dan di sanalah banyak orang akan menyatakan dalam situasi sulit ini, Tuhan memang berkarya, Roh Kudus Allah memang hadir dan memulihkan kehidupan kita. Kita harus menyatakan bahwa kuasa Allah tetap ada bagi dunia ini. Kuasa Allah tetap teguh untuk menyatakan di dalam pandemi ini, di dalam kesukaran dan penderitaan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus Allah hadir untuk menopang, menghibur, dan memampukan kita menyatakan kekuatan Allah di tengah perjumpaan dalam kehidupan ini. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini, ketika Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan dalam karya Allah buat kehidupan bangsa Israel,
dan juga buat kehidupan orang-orang Yahudi pada itu, bahkan juga dalam kehidupan kita saat ini. Nyatakanlah bahwa kita hadir bersama dengan karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan ini. Karya Roh Kudus itu hadir ketika apa yang kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Karya Roh Kudus itu menjadi nyata ketika apa yang kita lakukan itu membuat orang menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu, tetaplah kerjakan karya Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita dan nikmati ketika Roh Kudus itu memulihkan kita, ketika Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita boleh berada tetap dalam terang kasih Tuhan, untuk kita tetap berada dalam berkat-berkat Allah, sehingga di dalamnya kita mampu untuk memulihkan orang lain, kita mampu untuk mencukupkan orang lain, kita mampu membuat hidup ini menjadi lebih hidup dan menghidupkan orang lain. Perlu untuk berdiam diri, perlu untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Roh Kudus itu untuk apa yang harus kita kerjakan ke depan. Di sana kemuliaan bagi nama Tuhan akan tetap dinyatakan. Amin. Bapak Ibu, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 193 bait 1 dan 4.
Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan dengan pokok-pokok doa yang tertera dalam layar video kita masing-masing. Karena itu mari mempersiapkan diri kita dan keluarga dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar doa-doa kita boleh terdengar oleh Tuhan dan dijawab seturut waktu dan kehendaknya bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau hadir, melawat, dan membaharui hidup kami. Mampukan kami untuk tetap ada dalam karya Roh Kudus Tuhan, untuk menyatakan ketika Tuhan memulihkan keberadaan kami. Mampukan kami untuk menjadi pemulih buat sesama kami, buat keluarga kami, dalam semua gumul juang kehidupan ini. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa percaya bahwa karya Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk bersyukur dan menjalani hidup ini dengan penuh rendah hati. Tuhan mendengarkan setiap doa daripada tiap-tiap keluarga maupun pribadi. Tuhan mengenal mereka masing-masing, dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan syukur. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 116, bait 1 dan 3. Agar
Arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan Roh Kudus tetap tinggal, menyertai, memberkati kehidupan kamu sekalian mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap sukacita bersama dengan keluarga dan mengeratkan, mengutuhkan keluarga kita masing-masing untuk tetap menerima karya Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang pekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.